Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita pelajaran TIK ya. Udah lama juga ini saya belum upload video ini karena banyak kerjaan untuk pengolahan data. Jadi saya minta maaf pada siswa-siswa. Di sini kita masuk ke minggu ke tanggal 27 ya. Tanggal 28 ya. Untuk tanggal 4 sama tanggal 11 nanti saya minta kalian pengumpulan tugas aja. Karena kurang efektifnya kalian dalam menonton video ini dikarenakan mungkin ya kendala paket atau sinyal. Baik, di tanggal 27 ini materi kita ke sistem operasi. Saya juga lebih mengoptimalkan daripada menggunakan media bahasa Inggris, mending kita pakai bahasa Indonesia ya, biar sekalian juga ngerti. Timbang kalian harus belajar 2 kali menerjemahkan bahasa Inggris. Di sini tentang sistem operasi. Sistem operasi itu software sistem yang mengatur sumber daya dari hardware dan software. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali booting. Jadi, sistem operasi ini kita gunakan itu untuk suatu rumah yang di dalamnya itu terdapat banyak aplikasi. Dengan adanya sistem operasi inilah sebagai perantara kita untuk mengakses atau menggunakan banyak aplikasi-aplikasi software-software lain yang ada di dalam komputer. Sistem operasi juga itu mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Sejarah sistem operasi itu pertama pada tahun 1945 dan 1955 awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Pada generasi kedua, itu tahun 1955 sampai 65, sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS, Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Masih dalam pengembangan. Generasi ketiga itu 1965 sampai 70 ini ya, bukan 60. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana user dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak orang, dan melayani banyak program, yaitu multi-programming. Pada generasi keempat, tahun 1980-an, dan pasca 1980-an, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Macam-macam sistem operasi itu ada Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Apa sih itu? Microsoft Office, pertama kita akan bahas Microsoft Office dulu ya. Microsoft Windows, bukan Microsoft Office. Microsoft Office itu softwarenya. Kalau OS-nya itu Windows, sama-sama dari keluarga Microsoft. Microsoft Windows dikenal dengan sebutan Windows. Dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan user interface pengguna grafis. Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Ini seperti CMD ya, dia lebih banyak coding. Jadi sebelum terjadinya aplikasi Windows ini, dia itu awalnya itu basicnya itu adalah command line.
Kita coding. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 83 dan baru dipasarkan November tahun 85, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Dan dia masih 16 bit berjalan di atas MS-DOS. Sehingga dia tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Nah, jadi dia masih menggunakan DOS ya. Tanpa adanya DOS tadi dia belum bisa digunakan. Versi 2.x, 3.x juga sama. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai pengguna sistem operasi hingga mencapai 90%. Nih, sejarah singkatnya bisa kalian baca di sini. Nanti kalian pause saja videonya, kalian bisa baca. Sistem operasi yang kedua itu Linux. Mungkin kalian jarang mendengar Linux ya. Karena mayoritas yang ada di dunia ini komputernya itu menggunakan sistem operasi Windows atau yang menggunakan merek Apple itu menggunakan Mac OS. Linux adalah keluarga sistem operasi yang bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, lisensi publik umum GNU, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 91, Linux banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkenal seperti Microsoft sendiri, Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Google, Oracle Corporation, dan Red Hat. Linux banyak digunakan di berbagai platform, terutama penggunaan di Paladin yang cukup populer. Selain itu, Linux juga digunakan di desktop dan konsol. Konsol ini game ya. PlayStation dan Xbox itu dari Linux tuh. Berbagai pengamat teknologi informasi menganggap bahwa kesuksesan Linux dikarenakan distribusi Linux tidak bergantung pada vendor, biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan sistem operasi Unix tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, seperti Windows. Distribusi Linux sering disingkat distro Linux, adalah sistem-sistem operasi Linux yang dasarnya dari kernel Linux dan ditambah dengan komponen dari sistem manajemen paket. Contoh dari distro Linux, nah Linux sendiri itu setelah dikembangkan, dia kan bebas tuh, lisensinya bebas dan bisa digunakan dan dikembangkan oleh siapa saja, dan malah kan kita bisa menciptakan distro baru. Nah contohnya di sini ada Linux, Debian GNU, Ubuntu, Linux Mint, Red Hat Enterprise Linux, Fedora, dan Arch Linux. Di sini ada berbagai macam Linux-nya ya. Kalau sekarang juga ada Kali Linux, kalau dulunya itu Red Hat. Itu khusus OS yang di dalamnya itu ada banyak aplikasi atau software untuk hacking. Nah, ini juga Mac OS, salah satu OS yang terkenal di dunia dan sering digunakan yang biasanya menggunakan produk Apple ya. Mac OS sebelumnya disebut OS X, adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Pertama kali dikeluarkan tahun 2001. Jadi Apple itu memiliki OS sendiri dia. Yang dimana mungkin kalian ada yang menggunakan iPhone ya. Itu banyaknya keterbatasan yang diciptakan oleh penciptanya, oleh vendornya. Karena dia memang buatan sendiri dengan peraturan dan rules sendiri ya.
macOS Server juga dirilis pada tahun 2001. Nah, macOS Server ini maksudnya itu digunakan untuk server penyimpanan internet pribadi dari perusahaan Apple. Seperti kalian menggunakan iPhone, itu ada cloud, itu dia menggunakan macOS X Server pada tahun 2001. Server ini mirip dengan server standarnya, dengan perbedaan bahwa versi server mencangkup peranti lunak atau software untuk keperluan manajemen dan administrasi workgroup dalam komputer berskala besar. Contoh fitur tambahan yang tersedia untuk versi ini adalah peranti lunak untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti SMTP, SMB, LDIP, dan DNS. macOS adalah sistem operasi yang menggunakan kernel DSB, sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa macOS X termasuk dalam keluarga yang unik. Hal yang menarik dari OS ini, keindahan tampilannya sehingga menjadikannya panutan bagi pengembang desktop yang lain. Rilis terakhir macOS diumumkan pada World Web Developer Conference 2019 dengan kode Catalina dengan versi 10.15. Android, ya ini kalian mesti ngerti dong. Android kan diaplikasikan ke semua smartphone itu yang Android ya khususnya. Itu basicnya itu dari Linux. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi tahun 2007 bersamaan dengan berdirinya Open Hat Alliance. Perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada Oktober 2008. Jadi, Android ini merupakan perkembangan dari distro Linux, yang dimana Linux itu lebih banyak diaplikasikan di komputer karena Linux ini tadi dia itu suatu program bebas, suatu sistem operasi bebas atau operasi sistem yang free. Kita bisa mengembangkan, memodifikasi, menggunanya, atau kita bisa menciptakan distro baru atau jenis barunya, yang dimana Android ini salah satu perkembangan dari Linux yang dikhususkan untuk handphone, yang dimana pada saat ini lebih terkenal dan lebih banyak digunakan di smartphone Android. Itu semuanya berbasic dari Linux, dan dimana juga setiap handphone Android, smartphone Android itu tergantung dari brand ya. Seperti Samsung itu juga mengembangkan OS sendiri yang basicnya dari Linux. Oppo dengan sistem operasinya, lebih tepatnya OS Color, itu juga perkembangan dari Linux. Terus ada lagi Xiaomi juga itu berbasic dari Linux juga, yang mengembangkan brand sendiri untuk handphone mereka. Di sini iOS. Nah, iOS ini sistem operasi untuk iPhone dikembangkan oleh Apple ya, karena dia masih satu perusahaan. iPhone, iMac itu satu induk perusahaan Apple. iOS ini digunakan untuk iPhone, iPod Touch, dan iPad. Sebelum pengenalan iPad OS pada 2019, ini adalah sistem operasi seluler terpopuler kedua di dunia setelah Android. Jadi, Android itu adalah sistem operasi yang paling terkenal untuk handphone ya. Dan yang kedua baru iOS, di mana iOS hanya bisa digunakan oleh produk dari Apple sendiri, khususnya untuk smartphone mereka. Awalnya diluncurkan pada 2007 nih untuk iPhone. iOS telah diperluas untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPod Touch. iPod itu lebih sering digunakan untuk mendengarkan musik. Terus iPad
tabletnya ya. iPad ini tablet, kalau di bahasa kita sering kenalnya itu tablet. Kalau di Android itu pada 2010 diterapkan di iPad. Pada Maret 2018, Apple App Store berisi lebih dari 2,1 juta aplikasi iOS. 1 juta diantaranya adalah asli untuk iPad. Aplikasi seluler ini secara kolektif telah diunduh lebih dari 130 miliar kali. Apple App Store ini kalau di Android itu Google Store atau Google Play. Nah, di sini saya mengingatkan kembali di slide terakhir ada kontrak belajar kita. Karena beberapa pertemuan materi yang melalui video pembelajaran itu hanya bisa dihitung ya berapa orang yang aktif, karena dalam absen kemarin saya mintanya kalian komen nama kelas, dan bagi yang tidak punya handphone kalian bisa absen menggunakan handphone teman kalian untuk berkomentar. Boleh dalam satu komentar itu 3 nama, 4 nama, 5 nama, atau boleh berkomentar berkali-kali dengan banyak nama. Dalam kenyataannya, saya kurang tahu apakah kalian gagal paham atau kalian malas berkomunikasi dengan teman. Hanya beberapa orang yang absen. Kenapa saya minta absen di kolom komentar? Jadi, wali kelas kalian bisa mengecek langsung di video pembelajaran saya. Sekiranya mereka mencurigai bahwa saya tidak atau lupa mengabsen nama kalian. Kemarin saya juga sudah memberi deadline dan batas akhir untuk absen di kolom komentar pada hari Senin. Tanggal 24 Agustus. Jadi tanggal 24 Agustus hari Senin saya sudah memberikan itu batas akhir, yang di mana hari Selasanya tanggal 25 saya menyetor absen kalian ke wali kelas. Biar kalian bisa periksa dan bisa sadar diri tentang kalian yang tidak ikut komen, berapa banyak yang alfa di jam pelajaran saya. Sedangkan untuk pelajaran yang lain, saya lihat kalian absen melalui WA. Jadi di sini saya tekankan lagi nilai untuk kehadiran itu 10%, tugas 20%, ujian semester 1 20%, ujian semester 3 30%. Selama masa pandemik, untuk 20% penilaian sikap, ini akan saya ambil dari respon kalian dalam grup. Apakah kalian ada respon? Terus ketika absen, bagaimana absen kalian? Apakah kalian mematuhi aturan yang saya buat atau tidak? Selama kita sekolah online, saya akan menerapkan 20% ini masuk ke dalam kehadiran ya. Jadi 30% di dalam kehadiran itu nilai kalian, yang dimana dalam kehadiran itu hanya tidak untuk absen. Diskusinya kalian, aktifnya kalian dalam sharing. Dan kenapa di sini ada yang warna merah? Saya tekankan lagi ya, 7 kali alfa kita kan terdiri dari 2 semester. Dalam semester 1, 7 kali kalian alfa tidak ikut ujian. Setelah masuk ke semester 2, alfanya saya hitung lagi dari awal, dari semester 2, 7 kali juga tidak masuk jam pelajaran saya atau alfa, di semester 2 juga tidak akan ikut UAS. Saya akan tetap membagikan ujian untuk soal, saya akan tetap membagikan soal-soal ujian kepada kalian seluruhnya, tapi hanya siswa yang lengkap absennya, yang memenuhi syarat di bawah 7 kali alfa, yang saya ambil nilainya. Buat kalian yang sudah lebih dari 7, kalau 7 kali alfa masih saya pertimbangkan. Kalau udah lewat dari 7, tidak saya ambil lagi nilainya ya. Meskipun kalian mengerjakan.
Jadi, pembagian soal untuk ujian di mata pelajaran saya hanya formalitas bagi kalian yang absennya melebihi atau sama dengan 7 kali alfa. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.